Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dian Permata Holbi dari Pendidikan Sejarah Offering Day 2017 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Outdoor Learning di Candi Badut untuk meningkatkan hasil belajar sejarah kelas 10 di SMA Surya Buana Malang. Yang pertama, kita akan masuk ke pertama, yaitu adalah pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah kegiatan outdoor learning memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Jadi alasan saya mengapa saya memilih judul efektivitas outdoor learning, karena kegiatan outdoor learning memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Kegiatan outdoor learning atau di luar ruangan yang memberikan pembelajaran secara langsung untuk siswa, yaitu adalah pembelajaran secara real yang bisa dirasakan oleh siswa. Saya ingin melihat seberapa berpengaruhnya pembelajaran outdoor learning terhadap perkembangan belajar siswa. Dan yang kedua adalah Candi Badut memiliki banyak keunikan. Jadi Candi Badut ini memiliki banyak keunikan, seperti namanya saja, mulai dari namanya yaitu adalah badut, dan juga bangunannya yang atapnya tidak ditemukan atau tidak ada. Hanya ada bagian bawah dan juga badan Candi Badut. Serta lokasi Candi Badut tidak jauh dari Kota Malang. Lokasi Candi Badut memang berada di Kabupaten Malang, namun tidak jauh dari Kota Malang, sehingga menurut saya akses menuju ke Candi Badut itu sangat mudah untuk dijangkau. Kemudian alasan saya juga memilih Candi Badut karena saya melakukan observasi awal pada Oktober 2019 dan saya melihat buku tamu dan melakukan wawancara dengan penjaga di Candi Badut. Kunjungan pembelajaran ke Candi Badut sangat minim. Data yang saya ambil dari Januari sampai September 2019 hanya 8% pengunjung dari SMK atau sekolah di Malang Raya yang berkunjung pembelajaran ke Candi Badut. Ada 17% lainnya itu pelajar yang berkunjung ke Candi Badut untuk melakukan pembelajaran, namun hanya 8% yang dari Malang Raya. Sisanya dari luar kota, dan sisa pengunjungnya merupakan pengunjung luar seperti peneliti atau fotografer dan lain sebagainya. Kemudian alasan saya untuk memilih SMA Surya Buana Malang karena lokasinya dekat dengan Candi Badut. Sekitar kurang lebih 3 km atau kurang. Itu jarak antara SMA Surya Buana dengan Candi Badut. Maka dari itu saya memilih SMA Surya Buana untuk melakukan penelitian saya. Kemudian yang kedua adalah di SMA Surya Buana belum ada kegiatan outdoor learning pembelajaran sejarah kemanapun. Mau baik itu ke candi ataupun kemanapun, mereka belum pernah mengadakan kegiatan ini. Maka dari itu, ini juga alasan untuk memilih SMA Surya Buana melakukan kegiatan outdoor learning di Candi Badut. Nah, kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya ambil dari skripsi jurusan sejarah UM yang berjudul Penerapan Metode Field Trip untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah pada Siswa Kelas 11 IPA 2 SMA Ma'arif, Singosari. Dan juga skripsi berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Safi terhadap minat dan hasil belajar sejarah. Jadi dari dua penelitian terdahulu ini saya melihat bagaimana cara mengukur peningkatan hasil belajar yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga saya memilih dua skripsi ini untuk menganalisis bagaimana cara yang lebih baik untuk melihat instrumen mengukur hasil belajar sejarah. Dan ada juga jurnal-jurnal dari Candi Badut and the Trajectory of Hindu-Javanese Temple Architecture oleh R.E. Jordan 2011 dan juga jurnal kajian historis tentang Candi Badut di Kabupaten Malang. Dua jurnal ini untuk menambah referensi saya untuk pembelajaran materi kegiatan outdoor learning di Candi Badut, sehingga pada saat pelaksanaan Candi Badut nanti saya tidak kekurangan referensi atau bacaan yang bisa saya berikan untuk siswa yang saya ajak ke sana. Kemudian ada rumusan masalah dari proposal penelitian saya ini, yaitu yang pertama,
bagaimana efektivitas outdoor learning di Candi Badut untuk meningkatkan hasil belajar kelas 10 SMA Surya Buana Malang. Dan tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan outdoor learning di Candi Badut untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Surya Buana Malang. Dan hipotesisnya saya ada dua, yaitu yang pertama adalah terdapat efektivitas outdoor learning di Candi Badut terhadap hasil belajar sejarah kelas 10 SMA Surya Buana Malang, dan yang kedua adalah tidak ada efektivitas outdoor learning di Candi Badut terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Surya Buana Malang. Kemudian ada kegunaan penelitian, saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada kegunaan untuk pengunjung Candi Badut. Yang pertama, menarik pengunjung milenial agar datang ke Candi Badut, karena saya lihat daftar pengunjung tadi hanya sedikit ya anak-anak muda yang datang ke Candi Badut. Dan yang kedua adalah agar pengunjung Candi Badut menghargai dan ikut serta menjaga cagar budaya seperti Candi Badut, karena saya melihat masih ada vandalisme di Candi Badut. Dan yang ketiga, agar mengetahui sejarah Candi Badut, karena Candi Badut berada di Malang Raya, seharusnya kita yang berada di Malang Raya tahu adanya peninggalan yang ada di Candi Badut, yang ada di Malang Raya ini, seperti Candi Badut. Kemudian untuk jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang, yaitu sebagai penambah referensi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial atau Laboratorium Sejarah mengenai outdoor learning di Candi Badut. Dan kedua, diharapkan peneliti ini dapat dikembangkan lagi dan menjadi bahan pembantu untuk mahasiswa lain melakukan penelitian. Ini ada untuk bagi peserta didik. Yang pertama, sebagai sarana pembelajaran sejarah yang menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar sejarah. Kemudian, peserta didik lebih menghargai situs-situs peninggalan sejarah seperti Candi Badut, dan agar ikut menjaga Candi Badut dari vandalisme. Dan untuk peneliti, untuk saya sendiri, sebagai mengasah ilmu dan telah ditempuh selama perkuliahan di Universitas Negeri Malang. Kemudian, pembuktian peneliti bisa membuat karya tulis ilmiah, akan berusaha untuk terus dikembangkan. Kemudian, saya juga mempunyai asumsi penelitian. Yang pertama adalah siswa melakukan aktivitas fisik, mendengarkan, mengamati, bekerja sama, dan berpikir untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran sejarah. Hal ini merupakan serangkaian aktivitas mendukung kegiatan outdoor learning di Candi Badut kelas 10 SMA Surya Buana Malang. Dan yang kedua adalah hasil belajar diperoleh dari aktivitas siswa mengerjakan soal berupa post-test. Dan untuk mengetahui meningkatkan hasil belajar siswa, maka menggunakan pretest sebagai pembanding dari hasil post-test. Kemudian ada definisi operasional. Saya menggunakan Fayanto tahun 2019. Outdoor learning is the value and effectiveness as well as possibility to combine theoretical knowledge with experience-based learning, yang artinya outdoor learning atau pembelajaran di luar ruangan adalah nilai dan efektivitas serta kemungkinan untuk menggabungkan pengetahuan teoritis dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Kemudian untuk candi, saya mengutip dari Sugono tahun 2008, yaitu candi merupakan bangunan tua yang terbuat dari batu sebagai tempat pemujaan orang-orang Hindu dan Buddha, menyimpan abu jenazah, dan sebagainya. Kemudian pada Candi Badut, saya mengutip dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman 2013, yaitu Candi Badut adalah bangunan candi yang memiliki sifat agama Hindu Siwa yang dikaitkan dengan penemuan prasasti di Desa Merjosari, Prasasti Dinoyo. Dan untuk yang terakhir hasil belajar, saya mengutip dari Dimianti dan Mujiono tahun 2006, yaitu hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh siswa dari pengalaman-pengalaman atau latihan-latihan yang diikutinya selama pembelajaran yang berupa keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Saya ada 4 kajian pustaka yang akan dibahas, dan yang pertama adalah tentang outdoor learning. Outdoor learning ini merupakan kegiatan di luar ruangan kepada siswa dengan pengetahuan teoritis kegiatan pembelajaran di luar kelas. Jadi outdoor learning ini memiliki format yang bervariasi, sehingga format ini tuh bisa disesuaikan dengan keadaan kelas dan siswanya. Kemudian lanjutnya manfaat outdoor learning sendiri. Outdoor learning memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah memberikan experience kepada siswa, pembelajaran secara langsung, secara real. Bagaimana
bisa merasakan dan menghayati pembelajaran sejarah tersebut. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menarik karena tidak monoton berada di dalam kelas. Siswa bisa menemukan banyak sumber belajar, tapi outdoor ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu adalah pengelolaan siswa, karena pengelolaan siswa di dalam kelas dan di luar kelas tentu berbeda. Jika di dalam kelas ada kursi, bangku, jadi kita bisa menata dengan baik, tapi jika di luar kelas kita harus benar-benar memaksimalkan siswa agar bisa konsentrasi dan fokus tentang pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian kekurangannya juga outdoor learning membutuhkan waktu, karena tidak mungkin dilakukan hanya 1-2 jam saja. Kemudian kajian pustaka yang kedua adalah candi. Dari kajian pustaka ini, saya memilih candi karena candi dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah candi, merupakan Dewi Kematian. Menurut Suroto 2009, makna candi bersifat Indonesia asli. Jadi, kata candi itu hanya ada di Indonesia. Memang strukturnya ada di India, namun candi ini hanya bisa ditemukan di Indonesia. Selanjutnya, fungsi candi yaitu adalah pada umumnya bukanlah makam melainkan tempat pemujaan nenek moyang atau leluhur. Menurut Sukmono, ritual dilakukan dengan berbagai macam upacara yang merupakan bagian akhir dari pemujaan. Sehingga candi ini memiliki banyak fungsi. Menurut Suprapta juga candi sebagai aktivitas keagamaan jika merujuk pada kitab Kertanegara berhubungan dengan ritual keagamaan. Kemudian ada langgam candi. Jadi berdasarkan kenampakan fisik, candi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada langgam Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi langgam Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memiliki kenampakan fisik yang berbeda. Dan ini berhubungan dengan Candi Badut. Mengapa? Karena Candi Badut ini memiliki keunikan. Keunikan dari Candi Badut ini salah satunya Candi Badut berada di Jawa Timur, namun memiliki ciri-ciri langgam dari Jawa Tengah. Sehingga itu yang membuat Candi Badut unik. Dan juga termasuk unik, Candi Badut ini juga berada di Dusun Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ditemukan pertama kali pada tahun 1921 dan dilakukan pemugaran pada tahun 1922. Kemudian yang ditemukan pada pertama kali pemugaran yaitu adalah bagian bawah dan bagian badan candi. Bagian atap candi sudah tidak ditemukan. Kemudian yang unik dari Candi Badut ini juga adalah penamaan dari Candi Badut. Kata Badut ini sudah sangat unik. Mengapa candi ini diberi nama Badut? Karena Candi Badut ini menurut Sujarweni, Badut diambil dari bahasa Sanskerta Badyut yang memiliki arti sorot akasia. Jadi setelah diteliti, Candi Badut ini dibangun bertujuan untuk Dewa Akasia. Awalnya Candi Badut saat ditemukan ini tidak ada sumber pasti yang menyebutkan bahwa nama candi ini adalah Candi Badut. Maka dari itu para ahli memutuskan untuk menamainya, mengambil nama ini karena tujuannya untuk Dewa Agastya. Maka diberi nama Candi Badut dari bahasa Sanskerta sorot Agastya yaitu Badyut yang lebih mudah dibilang Badut. Kemudian Candi Badut ini juga memiliki satu candi induk yang tinggal bagian bawah dan bagian badan candi. Kemudian dan juga 3 candi pewarta. 3 candi pewarta ini masih tidak bisa dilihat bentuknya karena hanya ada reruntuhannya dan bekas candi pewartanya saja. Kemudian untuk kajian pustaka selanjutnya yaitu adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan cerminan dari kemampuan siswa setelah mendapatkan pengalaman belajar atau memenuhi suatu kompetensi. Menurut Bloom, ada 3 aspek yang dilihat dalam hasil belajar siswa, yaitu adalah afektif, kognitif, dan psikomotorik.
Jika dilihat dari penelitian ini, hasil belajar yang diambil hanya menggunakan kognitif, karena dari kognitif ini siswa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan, yaitu soal pretest dan post-test. Maka dari soal-soal itu akan menghasilkan hasil belajar dari sisi kognitif. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen ini untuk menguji hubungan variabel yang diteliti. Untuk itu, metode penelitian eksperimen ini kan memiliki banyak pola. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pola kelompok tunggal. Pola kelompok tunggal maksudnya adalah hanya menggunakan satu kelas, yaitu adalah kelas eksperimen. Jadi seperti pada grafik seperti ini, kelompok A pada awal eksperimen akan dikenakan variabel eksperimen dan menghasilkan kelompok A pada akhir eksperimen. Sehingga hanya menggunakan satu kelompok, yaitu adalah kelompok A. Satu kelas saja yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu, variabel bebasnya adalah outdoor learning, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Kemudian lanjut pada pembahasan populasi dan sampel. Populasi ini merupakan cakupan yang sangat luas dari penelitian ini. Cakupan pada penelitian ini populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Surya Buana Malang. Siswa kelas 10 ini meliputi siswa kelas 10 IPA dan siswa kelas 10 IPS. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, dan cara memilih sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purpose sampling. Jadi, teknik purpose sampling ini berdasarkan dari pertimbangan peneliti sendiri. Peneliti mempertimbangkan memilih sampel dalam penelitian ini yaitu adalah siswa kelas 10 IPA SMA Surya Buana Malang. Mengapa saya memilih sampel kelas 10 ini? Jadi berdasarkan wawancara dengan guru sejarah di SMA Surya Buana, yaitu Bu Siska. Siswa SMA kelas 10 IPA dan IPS itu memiliki perbedaan pada hasil belajar di mata pelajaran sejarah, di mana hasil belajar kelas 10 IPA itu lebih rendah daripada kelas 10 IPS-nya. Maka dari itu, atas pertimbangan-pertimbangan saya dan masukan-masukan juga, akhirnya saya memilih sampel pada penelitian ini kelas 10 IPA SMA Surya Buana Malang. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah bentuk data yang instrumen penelitian saya adalah berbentuk soal tes pilihan ganda, 20 soal dengan 5 jawaban alternatif menggunakan sistem pretest dan post-test. Jadi, soal-soal yang dibuat ini ada 20 soal dan 5 jawaban A, B, C, D, E ini nanti akan dibuat berdasarkan kisi-kisinya. Sebelum diberikan kepada siswa, untuk diujikan pretest dan post-test ini harus melewati tahapan. Yang pertama adalah validitas. Validitas ini merupakan pengesahan layak atau tidaknya instrumen penelitian. Jadi, pretest bentuk soal tes pilihan ganda ini akan divaliditas apakah layak untuk diberikan kepada siswa sebagai instrumen penelitian atau tidak. Kemudian juga dicek reliabilitasnya. Reliabilitas ini merupakan kesesuaian alat ukur sehingga alat ukur ini dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Maksud dari reliabilitas ini adalah konsistensi dari instrumen tes yang dibuat peneliti untuk responden. Kemudian, cara mengukur validitas dan reliabilitas ini juga dilihat melalui SPSS. Nah, ini jika cara melihat
valid tidaknya soal dilihat dari jika nilai person correlation-nya atau R lebih besar dari R tabel, maka butir soal tersebut valid. Bagaimana jika melihat variabilitasnya? Maka di R hitung atau nilai alpha lebih besar dari R tabel, maka soal itu dapat dikatakan variabel. Soal-soal ini juga nanti akan diuji cobakan terlebih dahulu sebelum dijadikan instrumennya. Nah, untuk pengumpulan datanya melalui pretest dan posttest. Jadi pretest ini dilakukan sebelum adanya kegiatan order learning. Sebelum adanya kegiatan ini akan dibagikan pretest terlebih dahulu kepada siswa. Setelah itu melakukan kegiatan order learning. Jadi kegiatan di sana nanti siswa membentuk kelompok bersama dengan kelompoknya, mengamati masing-masing kelompok akan mempunyai tugas yang berbeda, seperti mengamati strukturnya, mengamati batuan yang ada di Candi Badut, mengamati lingkungannya, terus mengamati pola dari Candi Badut seperti letak Candi Badutnya, letak candi induknya ada di mana, candi pewarta-pewartanya ada di mana, seperti itu. Dari masing-masing kelompok ini mereka akan mempresentasikan hasilnya dan seperti memberitahukan kelompok lain hasil presentasinya seperti apa, hasil dari kerja kelompoknya masing-masing ini, sehingga mereka akan lebih paham mengenai Candi Badut dan hal-hal lain dari Candi Badut, seperti keunikan-keunikan lainnya. Tidak terlalu banyak relief atau tidak ada relief di Candi Badut, tetapi ada seperti sulur-sulur tumbuhan yang ada di Candi Badut, jadi itu bisa diamati juga, dan juga kepala kara yang ada di Candi Badut. Setelah kegiatan order learning tersebut, siswa akan mengerjakan posttest, dan itu adalah pengumpulan data yang kedua. Jadi pengumpulan data pertama pretest dan pengumpulan data yang kedua adalah posttest. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka analisis datanya berupa statistik. Yang pertama, ada dua analisis data. Yang pertama adalah uji prasyarat. Uji prasyarat ini menggunakan hasil dari pretest dan posttest. Uji prasyarat pada penelitian ini menggunakan uji normalitas karena hanya menggunakan satu kelas eksperimen sebagai sampel. Sudah dijelaskan di awal bahwa hanya menggunakan satu kelas dalam yaitu adalah kelas eksperimen. Cara menguji uji prasyarat ini yaitu menggunakan SPSS juga dengan melihat taraf signifikansinya harus lebih besar 0,05, maka dikatakan normal dan terus uji prasyarat. Sedangkan yang kedua adalah uji hipotesis. Hipotesis ini merupakan pembuktian hipotesis atau dugaan dua variabel yang diuji kebenarannya. Hipotesis di awal bab 1 tadi sudah dijelaskan, dan pada penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji paired sample test. Menggunakan paired sample test karena dibandingkan dua rata-rata dari satu kelas yang sama. Karena kita hanya menggunakan satu kelas eksperimen, maka kita akan membandingkan dua rata-rata dari posttest, hasil posttest, rata-rata dari posttest dan pretestnya, untuk melihat untuk melihat efektivitas kegiatan order learning di Candi Badut. Kemudian cara uji hipotesis menggunakan SPSS juga, yaitu dilihat dari nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau tabel hitung lebih besar atau sama dengan T-tabel. Jadi bisa dilihat melihat nilai signifikansinya jika kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan hipotesis itu. Maka terdapat efektivitas dari kegiatan order learning di Candi Badut itu. Namun jika lebih dari 0,05 maka tidak ada efektivitas dari kegiatan order learning di Candi Badut tersebut. Terima kasih, itu adalah hasil dari presentasi saya, proposal saya. Saya sangat terbuka dengan kritik dan saran. Terima kasih.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.